Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas makalah yang disampaikan oleh ulama Al-Hatim Al-Asham. Nama aslinya adalah Abdurrahman Hatim bin Ulwan, atau disebut juga Hatim bin Yusuf. Beliau adalah seorang ulama besar di negeri Khurasan. Hatim Ali Al-Asham adalah hatim yang tuli. Asham artinya tuli. Bukan berarti dia adalah seorang yang tuli. Sejarah mengapa disebut sebagai atau mendapat julukan Al-Asham. Suatu saat seorang wanita datang kepada Hatim menanyakan suatu masalah. Tiba-tiba wanita tersebut kentut, buang angin, sehingga merahlah wajah wanita itu karena malunya. Namun Hatim mempunyai hati yang sangat luar biasa. Kemudian Hatim berbicara, "Keraskanlah suaramu, aku kurang bisa mendengar." Wanita tersebut
merasa senang atau rasa malunya hilang karena dia menyangka bahwa hatim tidak mendengar suara kentutnya itu, karena ia yakin kentutnya tidak terdengar oleh hatim. Padahal pendengaran hatim masih normal, hanya saja ia pura-pura tuli agar wanita itu tidak kecewa karena malu. Maka sejak saat itulah Rahman bin Hatim bin Yusuf dipanggil sebagai Hatim al-Asam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an hatimil asami ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanuli. Jadi Hatim al-Asam berkata, setiap waktu subuh setan bertanya kepadaku, il ma ta'kul wa ma talbasu wa aina taskunu. Kata setan bertanya kepada Al-Hatim, apa yang kau makan, apa yang engkau pakai, dan di mana tempat tinggalmu? Maka Hatim al-Asam menjawab, aqulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrubu minni. Hatim al-Asam menyampaikan atau menjawab, saya memakan kematian, memakai pakaian kafan, dan saya tinggal di kuburan. Lalu setan itu lari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud oleh Hatim al-Asam ketika menjawab pertanyaan setan, apa yang kamu makan? Hatim al-Asam menjawab, aku memakan kematian. Maksudnya ia selalu mengingat bahwa setiap hari yang berlalu, setiap detik jam yang berlalu, setiap tahun yang berganti, sebenarnya mereka itu memakan atau semakin mendekatkan dirinya kepada kematian. Artinya Hatim menasihati dirinya bahwa dia memakan kematian. Kemudian apa yang kamu pakai? Maka Hatim al-Asam menyampaikan, memakai kain kafan. Maksudnya ia tidak terlena dengan pakaian dan kemewahan dunia, karena pada akhirnya seluruh manusia akan memakai kain kafan. Maka Hatim al-Asam menjawab pertanyaan itu dengan, aku memakai kain kafan, untuk menasihati dirinya bahwa sekaya apapun, semewah apapun, setinggi pangkat dan jabatan manusia, maka dia tetap akan memakai kain kafan. Pertanyaan yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Maka Hatim al-Asam pun menyampaikan, aku tinggal di kuburan. Maksudnya rumahnya adalah di kuburan, karena rumah yang sebenarnya yang menjadi tempat tinggal manusia, seberapapun ia kayanya, seberapapun ia mewahnya, seberapapun tingkat pangkat dan jabatannya, maka kuburan adalah tempat tinggal yang pasti sebelum kemudian ia menuju kehidupan akhirat. Inti nasihat dari al-Asam adalah bahwa kita harus meninggalkan makan, bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh pakaian, atau tidak boleh punya rumah, tetapi bagaimana cara pandang al-Asam untuk mengingatkan dirinya agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara menasihati dirinya sebagaimana disampaikan oleh ulama besar Hatim al-Asam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.